wabarakatuh. Nama saya Aswan Nawawi Harahap, jurusan Perbankan Syariah 5B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS berupa video dari mata kuliah penganggaran. Materinya adalah anggaran laba. Merupakan jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Secara umum, terdapat 3 metode dalam menyusun anggaran laba dalam perusahaan sebagai berikut. 1. Metode a posteriori, yang kedua metode a priori, dan yang ketiga metode pragmatis. Untuk format dasarnya, dalam proses penyusunan anggaran laba, perlu dilihat tentang susunan dan struktur biaya serta jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur, seperti telah dibahas materi sebelumnya. Untuk perusahaan manufaktur memiliki struktur biaya dan jenis persediaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya produksi yang mencakup biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Untuk yang kedua, biaya operasional atau komersial terdiri dari biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Dan yang terakhir, persediaan dan mencakup terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Adapun dalam metode dalam menyusun anggaran laba, metode a posteriori, dalam metode ini penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sebuah proses perencanaan secara keseluruhan, penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Untuk sebagai contohnya, saya akan membuat contohnya itu dalam berupa gambar untuk lebih jelas dan lebih paham. Metode a priori, dalam metode ini penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan pada tahap awal proses perencanaan secara keseluruhan. Jumlah laba ditetapkan pada awal proses perencanaan akan dipengaruhi secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional, sehingga laba yang dianggarkan perusahaan menjadi pemandu penyusunan anggaran operasional perusahaan pada periode tertentu. Berarti metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Jadi, laba ditetapkan pada awal proses perencanaan dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut, perusahaan membuat anggaran operasional. Karena pada dasarnya komponen dari anggaran laba adalah anggaran penjualan dan anggaran biaya, maka untuk mengubah anggaran laba agar sesuai dengan laba yang ditargetkan, perusahaan juga memiliki beberapa pilihan, semuanya terkait dengan kedua komponen anggaran tersebut, seperti mengubah anggaran penjualan, mengubah anggaran biaya, serta mengubah anggaran penjualan dan anggaran biaya sekaligus. Untuk metode pragmatis, yaitu metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pemerintah. Dalam menggunakan suatu tingkat, target laba diperoleh dari pengalaman, pengharapan, dan perbandingan. Pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Jika metode posteriori menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional, dan metode a priori menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional, maka metode pragmatis dapat menggunakan salah satu antara dua alternatif tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dari materi 9.
maupun ada kesalahan